semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Dita Anjali, saya Helena Fianista. Pada kali ini kami akan mempresentasikan 3 materi sekaligus berkaitan dengan mata kuliah semantik, yaitu tentang idiom, medan makna, dan juga komponen makna. Saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu tentang idiom dan juga komponen makna. Sedangkan saya akan menjelaskan tentang medan makna. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Medan makna adalah konsep penting dalam semantik yang merujuk pada kumpulan kata atau ungkapan yang saling berhubungan dalam hal makna. Kata-kata ini tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin melalui berbagai relasi semantik seperti sinonim atau persamaan makna, antonim atau lawan kata, hiponim atau relasi umum khusus, meronim atau relasi bagian keseluruhan. Jaringan hubungan ini membentuk suatu medan atau ruangan makna yang kompleks dan dinamis, mencerminkan kekayaan serta nuansa bahasa. Memahami medan makna memungkinkan kita untuk menganalisis makna kata secara lebih mendalam, melampaui definisi kamus yang seringkali terbatas. Lebih jauh lagi, analisis medan makna penting untuk memahami bagaimana makna suatu kata dipengaruhi oleh konteks dan kata-kata lain di sekitarannya. Ini membantu menjelaskan fenomena seperti ambiguitas atau medan ganda, polisemi atau banyak makna, serta bagaimana makna dapat berubah seiring dengan perkembangan bahasa dan budaya. Makna kata dapat berubah seiring perkembangan bahasa dan budaya. Ciri-ciri medan makna. Keterkaitan semantik. Kata-kata dalam medan makna memiliki hubungan makna yang jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hierarki makna seringkali terdapat hierarki atau struktur dalam medan makna dengan kata yang lebih umum atau hipernim, dan kata-kata yang lebih spesifik atau hiponim. Dinamika. Medan makna bukanlah entitas statis, melainkan berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan bahasa dan budaya. Konteks bergantung. Makna kata dalam medan makna seringkali bergantung pada konteks penggunaannya. Berikut model medan makna. Beberapa model visual membantu mempresentasikan medan makna. Diagram Venn menunjukkan tumpang tindih makna antara kata yang sederhana. Jaringan semantik lebih kompleks menggunakan grafik untuk menggambarkan berbagai relasi semantik. Model hierarki atau berupa pohon piramida, efektif untuk hubungan inklusi atau hipernim-hiponim. Pilihan model bergantung pada kompleksitas medan makna. Diagram Venn cocok untuk medan makna yang sederhana. Sementara jaringan semantik lebih fleksibel untuk relasi yang lebih kompleks. Model hierarki efektif untuk hubungan inklusi, tetapi kurang cocok jika medan makna tidak memiliki struktur hierarkis yang jelas. Yang berikutnya adalah idiom. Secara etimologis, kata idiom berasal dari bahasa Yunani, yaitu idios yang berarti khas, mandiri, atau pribadi. Idiom merupakan frasa atau gabungan beberapa kata dengan arti tersendiri yang berbeda jika diartikan secara harafiah alias kata per kata. Meski begitu, idiom dapat mewakili ekspresi tertentu. Dia memiliki pola struktur yang melenceng dari kaidah bahasa umum dan artinya tidak bisa ditangkap secara logis maupun gramatikal atau bertumpu pada arti setiap kata pembentuknya. Menurut Sair, idiom bisa dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung keeratan unsur-unsur pembentuk dan maknanya, tergantung unsur pembentuknya dan jenis unsur yang membentuknya. Berdasarkan segi keeratan unsur pembentuknya dan maknanya, idiom dibagi menjadi dua, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang memiliki unsur pembentuk dan makna yang sudah menyatu sempurna, sehingga setiap kata yang membentuknya telah kehilangan makna harafiahnya dan tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya buah tangan dalam bahasa Indonesia yang berarti oleh-oleh dan wrap my head around yang berarti berusaha memahami sesuatu dalam bahasa Inggris. Yang kedua, idiom sebagian.
Salah satu kata yang menjadi unsur pembentuknya memiliki makna aslinya, sedangkan kata lain telah berubah makna. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu tutup mulut yang berarti diam, dan dalam bahasa Inggris burn the midnight oil yang berarti bekerja sampai larut malam. Berdasarkan bentuknya, idiom dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu idiom berdasarkan ungkapan dan idiom berdasarkan metafora atau perbandingan. Berdasarkan ungkapan, idiom adalah bentuk kata atau frasa yang memiliki makna tertentu dan unsur-unsurnya dirangkai secara tetap. Contohnya, ungkapan membuang kata-kata ke angin, yang berarti berbicara sia-sia tanpa hasil. Sedangkan metafora atau perbandingan, idiom adalah pembandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Contohnya, metafora hati seperti batu yang berarti hati yang keras dan tidak peduli. Ini membandingkan hati seseorang yang tidak memiliki perasaan dengan batu yang keras dan tidak memiliki kelembutan. Yang ketiga, berdasarkan jenis unsur yang membentuknya. Idiom dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, idiom yang terdiri dari bagian tubuh. Idiom yang menggunakan bagian tubuh manusia sebagai unsur pembentuknya. Contoh, berat mulut yang berarti enggan berbicara. Yang kedua, idiom yang terdiri dari kata indra. Idiom yang menggunakan perubahan kegiatan tanggapan indera. Contoh, melihat dengan sebelah mata yang berarti meremehkan. Yang ketiga, idiom yang terdiri dari nama warna. Idiom yang menggunakan nama-nama warna sebagai unsur pembentuknya. Contohnya, hari-hari hitam yang berarti masa-masa sulit. Yang berikutnya, idiom yang terdiri dari nama benda alam. Idiom ini adalah idiom yang menggunakan nama-nama benda alam sebagai unsur pembentuknya. Contohnya seperti bumi dan langit, yang berarti sangat berbeda. Kemudian idiom yang terdiri dari nama atau bagian tumbuhan. Idiom yang menggunakan kata yang berhubungan dengan nama atau bagian tumbuhan sebagai unsur pembentuknya. Contohnya buah bibir yang berarti omongan atau gosip. Bagian yang terakhir yaitu idiom yang terbentuk dari berbagai kelas kata. Idiom yang satu ini adalah idiom dengan unsur pembentuk berupa kelas kata seperti kata bilangan, numeralia, kata kerja verba, kata benda atau kata nomina, kata keterangan adverbia, dan juga kata sifat adjektiva. Yang pertama, idiom dari kata bilangan atau numeralia. Idiom yang terbentuk dari kata bilangan seperti 1, 2, 3 atau first, second, third, dan seterusnya. Contohnya, put on the foot forward yang berarti membuat langkah awal untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, idiom dari kata kerja. Dalam idiom ini ada kata kerja seperti pergi, mencari, melihat, atau kata kerja yang lain dalamnya. Contohnya, break a leg yang berarti semoga berhasil. Selanjutnya, idiom dari kata sifat atau adjektiva. Idiom ini menggunakan kata sifat sebagai unsur pembentuknya. Contohnya, happy as a clam, yang berarti sangat bahagia, meskipun secara harafiah berarti bahagia seperti kerang. Yang terakhir adalah idiom dari kata keterangan atau adverbia. Idiom ini dibentuk dengan kata keterangan yang mencakup waktu, sifat keadaan atau tempat. Contohnya at the moment yang berarti saat ini. Setelah membahas pengertian dan jenisnya, dapat disimpulkan bahwa idiom adalah frasa atau gabungan kata dengan arti tersendiri yang berbeda dari arti harafiahnya, mewakili ekspresi tertentu dengan pola struktural yang unik. Idiom memiliki jenis-jenisnya sendiri, yaitu jenis idiom berdasarkan segi keeratan unsur-unsur pembentuknya dan juga maknanya, terus jenis idiom berdasarkan pembentuknya, dan yang terakhir adalah jenis idiom berdasarkan unsur pembentuknya. Selanjutnya tentang komponen makna. Komponen makna adalah unsur-unsur yang membentuk makna suatu kata atau frasa dalam bahasa. Setiap kata yang terdiri dari beberapa komponen makna yang unik dan membedakannya dari kata yang lain. Analisis komponen makna membantu memahami perbedaan makna kata yang mirip, menentukan penggunaan kata yang tepat dalam konteks kalimat, dan merumuskan makna dalam kamus atau kajian linguistik. Dengan menganalisis komponen makna, kita dapat memahami makna kata secara lebih detail.
dan sistematis. Ciri-ciri komponen makna. Yang pertama, bersifat pembeda. Komponen makna berfungsi sebagai ciri pembeda yang membedakan makna satu kata dengan kata yang lain. Yang kedua, tersusun dari elemen kecil. Makna kata diuraikan ke dalam elemen-elemen kecil yang saling berbeda satu sama lain. Yang ketiga, dinyatakan dengan tanda plus, minus, dan plus minus. Tanda plus berarti ciri ada, minus berarti ciri tidak ada, dan plus minus menunjukkan ciri yang mungkin ada atau tidak. Yang berikutnya bersifat sistematis dan terstruktur. Komponen makna disusun secara sistematis sehingga memudahkan analisis dan pemahaman makna kita. Memiliki hubungan relasional. Komponen makna menunjukkan hubungan makna antar kata yang saling berdekatan dalam medan makna tertentu. Model komponen makna yang pertama, komponen bersama, merupakan ciri makna yang dimiliki bersama oleh kata-kata dalam satu medan leksikal yang berfungsi membentuk batas-batas medan tersebut. Yang kedua adalah komponen diagnostik, berfungsi membedakan kata-kata dalam medan leksikal yang sama, yaitu ciri yang menjadi pembeda makna antar kata. Yang berikutnya komponen suplemen, komponen tambahannya keberadaannya disebabkan oleh makna satuan linguistik tertentu dan tidak selalu muncul dalam semua kata dalam medan makna. Yang terakhir adalah model komponen makna menggunakan tanda plus untuk menunjukkan keberadaan ciri makna, minus untuk ketiadaan ciri, dan plus minus untuk ciri yang mungkin ada atau tidak. Contohnya dalam membedakan kata ayah dan ibu. Yang terakhir adalah model komponen makna menggunakan tanda plus untuk menunjukkan keberadaan ciri makna, minus untuk ketiadaan ciri, dan plus minus untuk ciri yang mungkin ada atau tidak. Contohnya dalam membedakan kata ayah dan ibu. Komponen makna seperti plus insan, plus dewasa, plus kawin sama-sama dimiliki, tetapi ayah memiliki plus jantan sedangkan ibu memiliki minus jantan. Setiap tanda plus berarti memiliki ciri-ciri tersebut, sedangkan minus berarti tidak memiliki ciri. Seperti plus jantan pada ayah berarti ciri-cirinya adalah jantan, sedangkan ibu minus. Contohnya, kata laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam komponen makna yaitu manusia, namun perbedaannya terletak pada laki-laki plus jantan berarti memiliki ciri-ciri sebagai jantan, sedangkan perempuan plus betina berarti memiliki ciri-ciri sebagai betina. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana komponen makna dapat membantu memahami perbedaan makna antar kata yang terkait. Plus jantan berciri-ciri jantan bermakna bahwa seorang laki-laki memiliki kepribadian jantan, sedangkan perempuan memiliki kepribadian sebagai betina. Kita lihat contoh berikutnya, yaitu naik vs turun. Kata naik dan kata turun memiliki kesamaan dalam makna pergerakan vertikal, namun perbedaannya terletak pada arah gerak. Naik plus ke atas berarti bermakna naik itu berarah ke atas, sedangkan turun plus ke bawah berarti dia ke bawah. Perbedaan komponen makna ini membantu membedakan makna kedua tersebut, yaitu plus ke atas artinya naik itu memang bermakna untuk ke atas, sedangkan plus ke bawah untuk turun berarti kata turun atau tindakan turun itu adalah mengarah ke bawah. Dengan melihat dua contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa komponen makna dapat membedakan makna dari setiap kata yang berbeda. Dengan tanda plus yang berarti memiliki ciri atau memang memiliki makna tertentu yang menjadi ciri khasnya, sedangkan tanda minus berarti tidak memiliki ciri yang dimiliki oleh kata lain, sedangkan plus minus itu mungkin memiliki ciri dan juga tidak yang sama dengan kata-kata lain. Kesimpulannya adalah komponen makna memainkan peran penting dalam memahami dan menganalisis makna kata dalam bahasa. Dengan mengidentifikasi unsur-unsur dasar yang membentuk makna, kita dapat membedakan makna kata yang mirip, menganalisis makna kata secara sistematis, dan memahami hubungan makna antar kata. Pemahaman tentang komponen makna memungkinkan kita untuk melihat struktur makna kata dengan lebih jelas, sehingga kita dapat menggunakan bahasa dengan lebih akurat dan efektif. Dengan demikian, memperkaya komponen makna dapat meningkatkan kemampuan analisis bahasa tentang komponen
makna atas perhatiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.